Teman-teman bisa lihat kan, ada hutang dari pinjol ilegal yang nilainya belasan juta yang masih bisa disisihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini makin semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang terbongkar rencana Desi untuk tahun 2026. Nah, apa-apa aja itu rencananya kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas dulu ya yang lagi viral. Nah kebetulan ada seseorang perempuan yang punya limit di S-Pinjam SPayLater. Ingat ya teman-teman semuanya, kalau kalian sudah tidak lagi menggunakan S-Pinjam SPayLater, kalian punya limit nih. Hati-hati jaga limit kalian. Kalau memang kalian tidak mau menggunakannya, kalian tidak tahu lagi, udah tutup aja dulu sementara waktu deh. Nah kita baca dulu kronologinya. Berawal dari dapat WA minta kode verifikasi S-Pinjam karena lagi nggak megang HP, telat bukanya, panik karena nggak pernah aktivasi S-Pinjam. Tahu dong akhirnya apa? Shock, S-Pinjam aktif dan ada pinjaman senilai 3 juta dan transaksi SPayLater di Blibli BCA senilai 2,6 jutaan. Tanpa babi bu langsung hubungi CSOP, laporan akun di banned sementara sampai investigasi selesai. Hebatnya lagi cara transaksi pinjamannya dari S-Pinjam masuk ke rekening BCA saya dan dari BCA ke virtual account dia, langsung bergegas ke BCA. Nah dari BCA ke virtual account ini itu bukan dia yang melakukan teman-teman, informasinya itu langsung si para pelaku-pelaku itu. Dan lucunya ini di bank besar loh, yang kita tahu keamanannya nomor 1 untuk saat ini, tapi masih juga bisa dibobol untuk mencairkan limit-limit dari Shopee ini. Jadi hati-hati sekali teman-temannya, dan ini modusnya sudah mulai marak di akhir tahun 2025. Nah hal yang seperti ini kalau bukan karena orang dalam pasti tidak akan bisa terjadi. Nah tapi kita tidak tahu. Nah saya harapkan kalau teman-teman semuanya ya yang punya limit tolong dijaga. Jangan buka-buka limit kalian depan orang lain. Yang pertama, kalau seandainya pun ada limit kalian, hati-hati jangan pernah klik link ini itu. Jangan terima telepon dari orang yang tidak dikenal. Dan perhatikan sekali, pasti kalau kalian punya limit banyak, kalian pasti jadi incaran orang-orang di belakang sana yang memang sudah tahu keberadaan limit kalian. Ini bukan sekali dua kali kejadian seperti ini teman-teman. Saya harapkan lebih berhati-hati lagi. Kalau emang kalian tidak yakin sama diri dan keselamatan kalian, lebih baik kalian tutup saja akunnya. Yang penting sebelum tutup akun, pastikan semua utang kalian sudah lunas. Jadi teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi ada seorang teman yang ada galbay di beberapa aplikasi. Nah saat ini dia diteror dari aplikasi yang dia tidak tahu dari mana, dan terornya itu berupa orderan fiktif datang langsung ke kantornya. Dia bertanya, Mbak, kalau seandainya saya retur barang ini, tidak akan terjadi apa-apa kan dengan saya? Nah kita baca informasinya ya. Kemarin saya dikirimin paket COD, tapi saya lihat di aplikasi saya tidak ada pesan, langsung saya retur, dan saya ada galbay di Shopee PayLater S-Pinjam yang alamatnya tempat kerja. Tapi Kredit Pintar aku laku ruce beda nomor HP, tapi paketnya dikirim ke alamat tempat kerja. Apakah nggak apa-apa kak kalau barangnya kita retur? Nah ini kebetulan dia ada galbay di Shopee S-Pinjam SPayLater yang mana alamat untuk pinjamannya itu adalah alamat kantor, dan kebetulan dia ada dapat paketan orderan fiktif yang mana dikirim langsung ke kantornya. Nah ini dia curiga sama S-Pinjam SPayLater, akhirnya dia coba untuk retur. Nah itu dia teman-teman ya, jadi jawaban dari saya tidak akan terjadi apa-apa dengan kakak. Kakak punya hak mengembalikan barang yang tidak pernah kalian beli. Kalaupun barang itu kalian beli seandainya terjadi cacat, kalian aja punya hak untuk mereturnya. Apalagi barang yang tidak pernah kalian beli, tinggal kalian sampaikan kepada bapak kurir, saya mau mengembalikan, saya retur sama bapak langsung. Menurut saya ini terjadi karena saya ada pinjol di beberapa aplikasi dan ini teroran yang terjadi pada saya. Sampaikan seperti itu saya teman-teman ya. Karena apa, yang kejadian seperti ini jangan dinormalisasikan, jangan diterima, jangan diiya-iyakan. Karena dari kalian menerima satu paketan yang seperti ini,
pasti ini akan membuat desa berpikir bahwa rencana mereka berhasil dan ini akan terjadi beberapa orang lain lagi. Jadi hati-hati sekali teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman yang paling lagi heboh ya saat ini karena banyak sekali yang komen di dalamnya. Ternyata di sini DC, mungkin ya DC ini lagi iseng-iseng, dia membongkar rencana-rencana yang udah mereka siapkan antara pinjol, OJK dan juga pihak ketiga yang akan mereka lakukan di tahun 2026. Karena semua yang terjadi di tahun 2026 otomatis sudah akan direncanakan di akhir 2025 ini. Dan bagi kalian yang galbay, kalian memang harus siap-siap di sini. Nah ini dia teman-teman ya, seperti ini DC yang lagi iseng-iseng atau DC yang lagi pusing karena nggak dapat target, akhirnya bikin status yang asal-asalan kayak gini, yang ujungnya ternyata membongkar status mereka sendiri. Nah informasinya saya DC Kredivo cuma mau kasih tahu kalau 2026 semua lembaga keuangan yang terdaftar di OJK akan mempunyai tim lapangan merata. Artinya pinjol-pinjol akan memiliki DC lapangan merata. OJK sudah bekerja sama dengan pihak kreditur, jadi meskipun kan gagal bayar ya tetap hati-hati saja. Pihak tim lapangan akan datang ke rumah, tapi perlu diingat tim lapangan tidak semenyeramkan itu. Dan hati-hati juga nama kalian menjadi jelek karena BI checking yang dilaporkan ke OJK, harap menerima konsekuensinya dan tidak bisa melakukan pengajuan ke seluruh lembaga keuangan meskipun menggunakan joki abal-abal penipuan semuanya. Nah kalau untuk BI checking saya setuju karena dari beberapa informasi sudah banyak sekali pinjol yang masuk ke BI checking. Yang pernah saya buatkan vlog, ada beberapa pinjol yang mencatat nama nama orang lain yang bukan berutang di situ ke slik OJK. Bahkan masih hancur-hancuran semua data yang masuk ke dalam slik OJK. Nah itulah kenapa saya mintakan untuk ngecek slik OJK kalian. Tetapi kalau untuk tim lapangannya saya bisa iakan, saya tidak iakan. Karena apa? Kalau informasinya memang sudah ada beberapa pinjol yang menurunkan DC lapangan dan itu semua terlihat dari pihak ketiga. Berarti kalau OJK sudah bekerja sama dengan pihak kreditur itu memang kerjasama. Cuman kemungkinan besar di sini OJK menyarankan untuk semua pinjol menggunakan pihak ketiga untuk menagih hutang yang saat ini hutang pinjol dan hutang pay letter itu sudah menyentuh angka 100 triliun lebih. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi sebenarnya rencana-rencana dari DC, pinjol-pinjol atau pihak ketiga dan OJK sebenarnya ini sudah berlaku di tahun 2025 saat ini. Mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi pinjol-pinjol yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Salah satu contohnya itu yang lagi gencar saat ini adalah seperti ada modal, kemudian lagi Shopee yang makin menambah DC dari pihak ketiganya. Nah ini menunjukkan bahwa memang di tahun 2026 nanti saya yakin OJK pasti akan menyuruhkan kepada pinjol untuk mengeluarkan budget mereka bekerja sama dengan DC-DC dari pihak ketiga. Tetapi ini jangan dipusingkan teman-teman ya, tidak perlu ditakutkan terlalu takut ataupun tidak terlalu dipusingkan ataupun dipikirkan terlalu dalam. Karena apa? Sejatinya setiap keuangan itu pasti akan mengikuti ritme dari para si pengguna pinjolnya. Semakin banyak orang yang galbay, otomatis akan membuat pinjol itu bekerja keras bagaimana caranya untuk kembalikan uang. Ingat saja kalau DC datang, apa mbak yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya katakan? Ini semua orang banyak bertanya seperti ini ya. Yang kalian katakan adalah tunggu dia bertanya dulu. Kalau dia bertanya memaksa untuk bayar, sampaikan, Pak, kalaupun ada dana pasti akan saya bayar lewat aplikasi. Dia mau ngomong apa aja biarkan saja karena memang dia ditugaskan untuk menagih. Nah dari tagihan itulah mereka akan mendapatkan bonus dan juga gaji. Jadi biarkan aja dia bekerja dan kita juga bekerja. Apalagi ada seorang teman yang minta saya untuk koreksi, Mbak tolong koreksi pinjol-pinjol saya ini. Kalau yang mau saya bayarkan yang mana dulu? Jadi ada seorang teman yang masih sempat untuk mencatat hutang-hutangnya. Nah dari sinilah yang membuat saya suka. Karena apa? Ternyata setelah ditelusuri, teman-teman bisa lihat kan, ada hutang dari pinjol ilegal yang nilainya belasan juta yang masih bisa disisihkan, bisa dibuang, gak usah dibayar. Yang lainnya itu membayarkan pinjolnya tergantung dari kondisi kalian. Kalian tinggal lihat mana pinjol yang barbarnya masih bisa ditangani, mana pinjol yang barbarnya mungkin masih bisa disisihkan, mana pinjol yang ternyata sudah mengganggu keluarga dan menakuti keluarga, mungkin itu bisa dahulukan. Ataupun kalau seandainya ada yang mendekati lunas, itu dulu yang diselesaikan. Nah begitu caranya biar kalian keluar dari pinjol. Tapi kalau dari semua ini harus kalian pikirkan semua, harus kalian bayarkan hari itu juga. Yakin dari cuman 170 juta bisa sampai 500 juta bahkan lebih. Tapi kalau saya galbay,
dari satu aplikasi ini mungkin kan berbunga, tapi yang perlu saya tahu, dari bunga ini pasti akan ada namanya negosiasi, pasti akan ada namanya pengurangan. Yang penting saya bayarkan lunas hari itu dan saya langsung nego ke pinjolnya. Tuh kuncinya teman-teman ya. Yang penting kita tetap kuasai diri kita, berdamai dengan diri kita, mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa, dan tetap terus berusaha lebih baik lagi. Karena kalau bukan hari ini saya lebih baik, besok saya mungkin akan lebih buruk lagi. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.